Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hari ini saya menjelaskan materi perkuliahan kita di mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu tentang instrumen hadis atau bagian-bagian yang harus ada dalam sebuah hadis. Pembahasan pertama hari ini mengenai sanad, kemudian matan, dan terakhir adalah rawi. Nah, kata sanad. Sanad itu kalau secara bahasa atau epistemologi atau secara lugatan itu ada dua. Yang pertama, ma irtafa'a minal ard. Ma irtafa'a minal ard itu artinya adalah sesuatu yang terangkat dari pada tanah. Jadi kalau misalkan bukit atau gunung, nah itu bisa disebut dengan sanad. Nah, atau bahasa lain dari sanad itu dari isnad, artinya menyandarkan. Nah, jadi seakan-akan hadis itu disandarkan dari sanad ini. Nah, jadi sanad itu sebagai pijakannya atau tempat penopang hadis itu. Nah, adapun secara istilah muhaddis, kata sanad itu didefinisikan sebagai tariqul matni aw silsilatur ruwatil ladzi naqalul matna min masdarihil awal. Nah, yaitu adalah jalan menuju matan atau rantai rawi yang meriwayatkan hadis dari sumbernya. Nah, sumbernya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sanad. Nah, perhatikan hadis berikut. Hadatsana Amrun ibnu Khalid qala hadatsana Lais an Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul islamul khair. Qala tut'imut ta'ama wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nah, telah menghadiskan kepada kami Amr bin Khalid, kemudian dia berkata, telah menghadiskan kepada kami Lais, maksudnya adalah Imam Lais, daripada Yazid, daripada Abi Khair. Nah, Abi Khair mengambil hadisnya ini daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam bagaimana yang terbaik? Maka Rasul pun menjawab, engkau memberi makanan dan engkau mengucapkan salam atas orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Nah, yang saya kasih tanda kuning, nah itu namanya sanad. Jadi jalur daripada perawi menyampaikan hadis dapat dari gurunya dan sampai dari sumbernya yaitu Rasulullah. Nah, itu dinamakan sanad. Ya. Kemudian instrumen kedua dalam hadis itu ada namanya matan. Matan. Kalau secara bahasa, matan itu adalah sesuatu yang keras atau dasar dari sesuatu. Jadi misalkan kata matan itu bisa dikatakan batu, bisa juga dikatakan pondasi atau dasar atas sesuatu. Jadi kalau misalkan membangun sebuah rumah ya, dasarnya itu harus kuat. Ya. Nah, itu bisa disebut dengan matan. Nah, kata matan, nah, jika dipakaikan untuk sebuah kitab atau karya ilmiah, itu bermakna dasar atau konsep pemikiran yang ada tambahan, yang tidak ada tambahan atau interpretasi sama sekali. Contohnya misalkan kitab fikih ya, Matan Ghayah wa Taqrib, itu syarahnya Fathul Qorib ya. Nah, Ghayah wa Taqrib itu isinya konsep-konsep pemikiran fikih Syafi'i. Nah, yang tidak ada sama sekali di situ penjelasan panjang lebar. Nah, kalau misalkan mencari penjelasan panjang lebarnya, cari di kitab versi syarahnya atau hasyiahnya. Nah, seperti itu. Itu makna dari kata matan. Nah, adapun secara terminologi, secara istilah muhaddisin, matan itu adalah ma intaha ilaihi sanadu minal kalami fahuwa nafsul hadisil ladzi dzukiral isnadu lahu. Nah, yaitu adalah nas hadis, nah, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh sanad, nah, yang berupa lafaz-lafaz yang memiliki makna. Nah, jadi matan itu adalah ujung daripada sanad. Jadi sanad itu membawa kita ke matan, ya. Nah, dan matan itu adalah sumber atau kata-kata hadis tersebut. Jadi apa yang ingin diberitakan. Nah, yang diberitakan itu adalah matannya. Contoh matan hadis.
Contoh pertama ini, ma akhrajahul Imamul Bukhari fi shahihi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Mishhab an Muhammad bin Jubair ibn Mut'am an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bit-tur. Telah mempublis atau mengeluarkan hadis tadi oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya beliau. Beliau mengatakan telah menghadiskan oleh Abdullah ibnu Yusuf dan menghabarkan Malik daripada Abi Syihab dari Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'am daripada ayahnya. Nah, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, beliau membaca pada salat maghrib dengan surah At-Tur. Nah, ini contoh hadisnya fi'liyah. Nah, jadi yang saya kasih tanda itu, itulah matan hadisnya. Matan hadisnya. Nah, kemudian di contoh kedua, kalau Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Qala ya Rasulullah wa man ya'ba. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku masuk surga, kecuali mereka yang enggan. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka itu yang enggan? Maka Rasul pun menjawab, barang siapa yang taat menurut kepadaku, maka dia pasti akan masuk surga. Dan barang siapa yang tidak turut atau tidak taat kepadaku, maka mereka itu adalah orang yang enggan tadi. Nah, jadi setiap yang saya kasih tanda ini adalah matan hadis. Jadi matan hadis itu adalah sumber beritanya ya, sumber beritanya. Kemudian rawi. Nah, rawi bisa dijelaskan dari teks di sini. Fa'inan matnan hadis. Bahwasanya matan hadis tadi, mahwa intaha ilaihi sanaduhu adalah apa yang diakhirkan kepadanya sanadnya. Au bi ibaratin ukhra, atau dengan ungkapan yang lain, huwa alfazun nabi sallallahu alaihi wasallam au af'alihi au taqriratihi, yaitu adalah lafaznya nabi atau perbuatan nabi dan segala takrir atau ketetapannya nabi. Wal matlu fil asal, kata matan pada asalnya huwa ma saluba minasyai wa qawiya wartafa, apa yang kuat daripada sesuatu atau kuat atau yang terangkat tadi. Nah, faka'annal musnida awir rawi, seakan-akan si musnid atau rawi, sama saya musnid sama rawi itu, yakwihi menguatkan, wa yarfa'uhu bil sanad, menguatkan matan tadi dan mengangkatnya dengan cara sanad. Nah, jadi rawi itu adalah orang yang ada di sanad ini. Nah, orang-orang ini itu mengangkat dan menguatkan sanad itu, menguatkan matan itu sehingga matan itu menjadi kuat dan terpercaya. Nah, itu maksudnya rawi. Nah, au huwa minal mumatinah awil muba'idah fil ghayah, atau dia itu menguatkan dan menyampaikannya kepada tujuannya. Faka'annar rawi, seakan-akan rawi ini yatawassalu ilaihi bisanad, menghubungkan kita atau menyampaikan kepada kita itu dengan sanadnya. Nah, hadza bi'tibaril mulakhas, ini adalah ungkapan yang ringkas saja, ma'arafahu bil ulama ul hadis, yang sudah didefinisikan oleh ulama hadis. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari teks tadi, ya. Yang pertama tuh, orang yang menghimpun teks hadis dari gurunya ke dalam satu catatan itu disebut rawi. Yang kedua, rawi itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kualitas hadis. Jadi kalau misalkan dia itu orangnya baik, kuat hafalannya, adil orangnya, maka kualitas hadisnya pun juga naik. Sebaliknya, kalau orangnya itu tidak bagus, maka kualitas hadisnya pun berpengaruh. Yang ketiga, orang yang dapat mempengaruhi keabsahan suatu hadis. Jadi hadis itu bisa dikatakan sahih atau tidak, ya kan? Itu tergantung daripada perawinya. Nah, contoh sanad hadis. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Abdul Wahhab, qala sami'tu Yahya bin Sa'id yaqul akhbarani Muhammad bin Ibrahim annahu sami'a Alqamah bin Waqas al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa
Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atun yatajawwazuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, setiap yang saya kasih tanda itu adalah rawi. Jadi, ini seakan-akan Qutaibah bin Sa'ad itu menyampaikan dari gurunya Abdul Wahab, seterusnya, dan yang saya kasih tanda berbeda itu adalah sahabat. Jadi sahabat itu adalah ujung daripada rawi tadi yang menyampaikan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penjelasan lagi tentang istilah-istilah dalam ilmu hadis. Ya. Yang pertama itu musnid. Kalau ketemu kata musnid itu berarti sama dengan rawi maksudnya. Nah kalau musnad itu ada 3 makna. Yang pertama itu hadis yang jalur sanadnya bersambung serta nampak dari awal riwayat sampai akhir riwayat. Termasuk itu hadis marfu, hadis yang menceritakan redaksinya langsung dari Rasulullah. Maqtu yang diceritakan itu sahabat, mauquf yang diceritakan itu adalah tabi'in. Kemudian kedua, musnad bisa diartikan hadis yang jalur sanadnya jelas tersambung hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti maksudnya hadis marfu saja. Yang ketiga, musnad bisa dipakaikan untuk kata kitab, ya, yang merujuk kepada riwayat-riwayat dari tiap sahabat dalam satu batasan yang ditujukan kepada isnad. Jadi contohkan misalkan musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, berarti itu maksudnya kitab. Atau musnad Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Berarti itu kitab, ya, kitab karangan Imam Syafi'i, Musnad Asy-Syafi'i, sama kitab karangan Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian istilah lain dari ilmu hadis atau ulama hadis. Yang pertama muhaddis. Nah, orang yang dikatakan muhaddis itulah orang yang berkecimpung dalam hadis. Nah, dia itu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hadis, baik itu yang riwayat ataupun dirayah. Nah, dan meneliti banyak dari para rawi sampai mengetahui keadaan mereka. Ya. Jadi orang yang disebut muhadis adalah mereka yang mencapai level itu, maka dia dapat gelar muhadis. Nah, kemudian dapat gelar al-hafiz. Al-hafiz ini adalah orang yang hafal 100.000 hadis. 100.000 itu tidak hanya matannya saja. Contohnya misalkan kayak tadi matannya innamal a'malu binniyat. Nah, itu kan bukan matannya, itu cuma satu potong ya. Nah, dia itu hafal matannya secara lengkap, sanadnya, nah, dan jalur-jalur yang berbeda dan mempunyai kompetensi ilmu hadis tentunya. Nah, maka itu gelarnya adalah al-hafiz. Kemudian gelar berikutnya adalah hujjah. Hujjah itu adalah orang yang hafal 300.000 hadis secara sempurna, ya kan, secara sempurna. Jadi al-hafiz ditambah 200.000 lagi, maka al-hujjah. Kemudian al-hakim. Al-hakim orang yang hafal 800.000 hadis secara sempurna. Ya. Jadi hujjah tambah 500.000 jadi gelarnya hakim. Nah, kemudian yang paling tinggi dalam ilmu hadis itu adalah disebut dengan Amirul Mukminin atau Amirul Mukminin fil hadis. Nah, itu adalah orang yang ilmunya meliputi seluruh riwayat Rasulullah SAW. Nah, dan menjadi rujukan dalam ilmu hadis. Ini adalah titel paling tinggi dari ilmu hadis. Bahkan menurut ulama, tidak hanya hadis sahih saja dia hafal, hadis hasan pun, bahkan hadis dhaif dan maudhu pun dia hafal. Itulah Amirul Mukminin fil hadis. Ya kan? Orang yang sampai pada titel ini, masing-masing ulama itu berbeda pendapat. Tapi saya mengambil atau mengutip dari pendapat yang satu ini. Yang pertama adalah Imam Malik bin Anas, ya kan, rahimallahu taala, dan Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari atau yang lebih akrab kita kenal dengan Imam Bukhari rahimallahu taala, dan pensyarah kitab beliau adalah Imam Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar al-Asqalani rahimallahu taala. Nah, jadi sekian pembahasan dari saya. Kalau misalkan ada yang tidak dimengerti lagi atau yang belum paham, silahkan ditanyakan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.